janjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Didi Utomo. Kepada Bapak Didi kami silakan. Terima kasih kepada Mbak Minda atas waktunya. Bapak dan Ibu sekalian, wakil wajib pajak yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan implementasi pre-populatif pajak masukan, sebenarnya sudah dilakukan piloting secara bertahap mulai pertama kali pada tanggal 1 Februari 2020 yang kemudian meluas mulai dari LTO kemudian ke KPP Madya. Dan mulai 1 Oktober nanti direncanakan akan diimplementasikan secara nasional, yang artinya seluruh KPP di wilayah Indonesia sudah harus mengimplementasikan e-faktur pajak yang baru. Tema kali ini adalah pre-populatif pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Mungkin Bapak dan Ibu masih banyak yang bertanya, apa sih itu yang dimaksud dengan pre-populatif? Seperti kita ketahui selama ini bahwa pengisian SPT masa PPN dilakukan secara manual, terutama pada perekaman atau input pajak masukan, yang nantinya setelah diberlakukannya pre-populatif pajak masukan dan SPT masa PPN, hal tersebut dihilangkan karena data untuk pajak masukan dan laporan SPT masa akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi fungsinya membantu wajib pajak sekalian dalam pengisian SPT masa, sehingga akan mempercepat kerja dari wajib pajak sekalian. Seperti kita ketahui, dalam penginputan pajak masukan yang terdiri dari pajak masukan yang berasal dari impor dan pajak masukan yang berasal dari perolehan pajak dalam negeri, jumlahnya mungkin kalau masih sedikit, masih bisa kita input satu-satu. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal dengan cara media impor data. Nah, dengan diberlakukannya pre-populatif pajak masukan nanti, hal itu dihilangkan karena disediakan oleh sistem. Baik, kita masuk ke slide.
Nah, apa sih tujuan daripada pre-populatif pajak masukan? Seperti kita ketahui, pre-populatif pajak masukan terdiri dari pajak masukan yang dari impor dan pajak masukan yang dari perolehan dalam negeri. Pajak masukan yang dari impor, khususnya pada formulir 1111 B1, yaitu perekaman PIB, pemberitahuan impor barang. Mungkin masih banyak di antara Bapak Ibu masih ada yang belum mengenal apa sih yang diinput untuk nomor PIB. Nomor PIB itu sendiri diinput dari nomor pendaftaran, karena di PIB itu sendiri ada nomor yang lain selain nomor pendaftaran. Jadi tujuan daripada pre-populatif pajak masukan khususnya untuk PIB yaitu membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada formulir 1111 B1 untuk nomor PIB, sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak wajib pajak. Kemudian pre-populatif yang kedua adalah pre-pop pajak masukan yang berasal dari perolehan dalam negeri. Oh, gitu. Cukup nggak kalau segini? Cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Pre-populatif yang kedua adalah pre-populatif yang berasal dari pajak masukan, yaitu pajak yang diperoleh dari pembelian dalam negeri. Tujuannya adalah membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada formulir 1111 B2 untuk pajak masukan. Berikutnya adalah pre-populasi pada pelaporan SPT masa PPN. Seperti kita ketahui, selama ini pada aplikasi e-faktur klien desktop, untuk pelaporan SPT masa PPN masih terpisah antara e-faktur klien desktop dengan DJP online. Jadi wajib pajak untuk melaporkan SPT masa PPN diawali dengan create data SPT masa PPN. Setelah ter-create data CSV, kemudian dilaporkan di DJP online. Nah, dengan diberlakukannya pre-populatif pajak masukan khususnya untuk SPT masa PPN, maka tidak menggunakan lagi sarana DJP online, tetapi dengan melakukan melalui aplikasi e-faktur web-based, di mana aplikasi e-faktur web-based terhubung dengan aplikasi e-faktur desktop yang Bapak Ibu dan sampai sekarang laksanakan. Full. Segini sih fullnya. Cukup, Mas? Atau kurang jelas? Paling ini sih Pak, kan nanti materinya juga dikasih. Iya. Ya, paling dijelaskan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti di akhir acara mungkin materi yang kita sampaikan akan dikasih ke email masing-masing. Jadi bisa dibaca di email masing-masing nanti yang kita kasih nanti di email ke email Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Maaf yang tadi sampai di pre-populatif
laporan SPT masa PPN. Jadi yang selama ini pelaporan SPT masa PPN dengan mengkrip data CSV pada aplikasi e-faktur klien desktop, nantinya setelah berlakunya pre-populatif pajak masukan dan SPT masa PPN, maka pelaporan SPT masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-faktur web-based. Jadi setelah data SPT masa PPN terkrit di aplikasi e-faktur klien desktop, dapat ditarik ke aplikasi e-faktur web-based dengan cara get data. Sebenarnya program pre-populatif pajak masukan dan SPT masa PPN diawali dengan validasi data PIB yang pilotingnya sudah dimulai pada 2019 lalu sampai dengan November 2019 yang dilanjutkan dengan program pre-populatif pajak masukan dan SPT masa PPN. Jadi sebenarnya validasi atas PIB merupakan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti kita ketahui pada Perdirjen nomor 13 tahun 2019, dijelaskan tentang jenis-jenis dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Salah satu diantaranya adalah pemberitahuan impor barang. Oh, dari ini. PIB yang identitas pemilik barang, nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pemungutan pajak oleh negara. Mencantumkan identitas pemilik barang berupa alamat NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB untuk impor barang. Yang lainnya adalah PIB yang merupakan penetapan dari Bea Cukai, yaitu PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif yang kita kenal dengan notul. Mas, ini muncul ini. Muncul ini. Oke. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemberitahuan impor barang terdiri dari 8 macam PIB. PIB merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dibersamakan dengan pajak, yang meliputi 1, PIB, pemberitahuan impor barang, yang kedua, pemberitahuan impor barang khusus, 3, pemberitahuan atas barang pribadi, penumpang, dan awak sarana pengangkut, yang keempat, PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa baca sendiri mungkin setelah ini kita bagikan. PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sepanjang 1 mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN, dan yang kedua telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apa yang divalidasi? Seperti kita ketahui, dalam PIB yang dicantumkan adalah, atau yang divalidasi adalah nomor pendaftaran PIB. Dan untuk perolehan pajak dalam negeri adalah NTPN. Kemudian validasi yang kedua adalah tanggal NTPN,
Kemudian nilai transaksi daripada impor itu sendiri atau pajak yang berasal dari perolehan dalam negeri. Kemudian SSP berupa kode akun pajak dan kode jenis setoran. Selanjutnya adalah klasifikasi validasi dokumen. Slide yang sebelah kanan ini sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi karena sudah sering melihat pada waktu kita mengisi dokumen impor atau input dokumen impor. Nah, dokumen PIB dan lainnya itu meliputi PIB itu sendiri, kemudian SPP BMCP, yaitu surat pemberitahuan pembayaran bea masuk cukai dan pajak, kemudian BC 2.8 atau PLB, Voluntary Declaration, kemudian SPTNP yang disebut dengan notul, kemudian SPKTNP, itu adalah penetapan oleh bea cukai atau lewat pemeriksaan. Nah, atas SSP yang atas pengeluaran BKP dari FTZ dan SSP atas CLN memang belum dimasukkan dalam program pre-populated pajak masukan. Karena di SSP CLN itu sendiri belum mencantumkan data NPWP, melainkan dengan masih menggunakan NPWP 000 yang nantinya mungkin akan di pre-populated kemudian. Nah, selanjutnya adalah format PIB dan SSP pada e-faktur. Seperti kita ketahui, pengisian nomor pada formulir 1111 adalah nomor PIB diikuti dengan nomor NTPN. Nomor PIB itu sendiri adalah nomor pendaftaran, dan cara penulisannya atau cara inputnya adalah nomor PIB diikuti tanda tagar dan nomor NTPN yang terdiri dari 16 digit. Sedangkan pada SSP adalah input 16 digit. Kemudian pengisian kolom tanggal pada formulir 1111B1 dengan format 2 angka tanggal, 2 digit angka bulan, dan 4 digit angka tahun. Yang sebelumnya pada aplikasi klien desktop validasi PIB pada SPT masa PPN, yaitu dengan menginput nomor PIB diikuti tanda tagar dan nomor NTPN. Yang mulai dari 1 November 2019, yang selanjutnya diikuti dengan sekarang untuk pre-populatif. Nggak bisa. Oke.
Apa latar belakang pre-populated? Seperti kita ketahui, pelaporan SPT masa PPN selama ini di-create pada aplikasi klien desktop, pada aplikasi yang sekarang Bapak Ibu pergunakan. Nah, dengan diberlakukan pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN, maka pelaporan ada di aplikasi web-based. Sebenarnya apa sih permasalahan yang ada, yaitu pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri atau DJP online. Yang kedua adalah untuk data faktur dalam jumlah besar dan dalam satu database, posting SPT membutuhkan waktu lama. Nah, dengan berlakunya atau nanti diberlakukannya implementasi pajak masukan dan laporan SPT masa PPN, maka pelaporan SPT masa PPN dalam aplikasi e-faktur web-based. Selanjutnya adalah e-faktur 3.0. Dengan didasari pada permasalahan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pajak merilis aplikasi e-faktur yang baru, yaitu e-faktur versi 3.0. Yang pre-populated pajak masukan dan PIB. Jadi dengan diberlakukannya versi 3.0 yang baru, nantinya tidak ada lagi kesalahan penginputan NTPN, karena penginputan itu sendiri akan datanya sudah disajikan secara sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan cara get data. Kemudian data PIB atas NPWP PKP tersedia secara sistem P dan DCPC. Kemudian masa pajak pengkreditan tersedia secara sistem oleh wajib pajak, dapat dipilih sesuai ketentuan kreditannya. Kemudian pre-populated pajak masukan atas faktur pajak, yaitu perolehan dalam negeri, yaitu perlu diinput secara manual lagi. Yang selama ini mungkin wajib pajak dengan berlakunya pre-populated pajak masukan ini, maka tugas itu sudah ada di artinya sudah disediakan secara sistem oleh Jenderal Pajak, yaitu dengan PKP dengan cara get data. Artinya data pajak masukan itu sendiri akan dimunculkan dalam aplikasi. Kemudian PKP tidak perlu lagi ada aplikasi QR code scanner. Kemudian data e-faktur pajak masukan atas PKP tersedia by sistem. Dan masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Kemudian pre-populated SPT, seperti kita ketahui pada aplikasi e-faktur yang baru untuk pelaporan SPT masa PPN, nantinya akan menggunakan aplikasi e-faktur web-based dan tidak menggunakan lagi aplikasi yang selama ini digunakan, yaitu DJP online, di mana seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan dokumen lain yang telah diupload nantinya tersedia saat akan melaporkan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur web-based. Berikut adalah timeline implementasi. Diawali dengan 2 Februari 2019, yaitu validasi PIB. Pilotingnya sendiri terbatas pada 4 PKP di KPP LTO 2. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2019, perluasan validasi PIB ke seluruh PKP di KPP LTO 2. Selanjutnya, mulai 1 November 2019, validasi PIB
perluasan pilotingnya ke seluruh KP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta. Baru pada 1 Februari 2020, pre-populated pajak masukan diperkenalkan pilotingnya pertama kali pada 4 PKP di KPP LTO. Kemudian mulai 10 Juni 2020, perluasan pilotingnya pada 27 PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta. Mulai 1 Agustus 2020, pre-populated perluasan pilotingnya pada seluruh PKP di KPP LTO dan KPP Madya dan 19 PKP di KPP Madya dan Pratama luar Jakarta. Dan mulai 1 September 2020, perluasan pilotingnya masing-masing pada 5 PKP di KPP khusus, KPP Madya di luar Jakarta, dan KPP Pratama. Dan direncanakan mulai 1 Oktober 2020, implementasinya akan secara nasional. Baik, kita lanjut. Ganti slide-nya. Berikutnya adalah pre-populated pajak masukan PI aplikasi e-faktur. Ini adalah tampilan e-faktur yang baru, masih sama depannya. Kita klik local database, kemudian klik connect, kemudian muncul nama user dan password. Ini sama dengan aplikasi e-faktur klien desktop yang lama. Jadi nggak berubah. Nah, setelah kita masuk user dan password tadi, ini akan tampil versi aplikasi 3.0, di mana ada penambahan menu pre-populated data. Nah, selanjutnya adalah pada menu baru, daftar pajak masukan pre-populated. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat daftar faktur pre-populated. Untuk menampilkan data pajak masukan, kita cukup mengisi bulan dan tahunnya, kemudian kita klik get data. Kemudian akan muncul CAPTCHA, isi dengan CAPTCHA dan password Innova yang selama ini dipergunakan Bapak Ibu. Ini adalah untuk koneksi e-faktur klien desktop dengan server DCP. Nah, kalau itu sukses, akan muncul CAPTCHA yang kedua, yaitu untuk mengirimkan get data yang kita minta. Kalau kita udah klik CAPTCHA dengan benar, akan muncul faktur pajak yang dapat dikreditkan. Default-nya adalah faktur pajak masukan tersebut dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa pilih faktur pajak tersebut apakah mau dikreditkan seluruhnya atau bisa kita ubah pengkreditannya. Nah, tampilan berikutnya adalah dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Kalau tidak dapat dikreditkan akan masuk ke 1111B3. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memilih faktur pajak yang mau diupload, akan keluar dialog Anda memilih untuk mengupload 2 faktur pajak seperti dalam contoh berikut. Tinggal kita klik yes,
kemudian akan muncul faktur pajak masukan siap diproses oleh uploader. Kemudian klik OK. Nah, setelah sukses, kita masuk ke menu faktur dan masuk ke pajak masukan dan administrasi faktur. Nah, ini adalah tampilan setelah upload sukses. Selanjutnya adalah dokumen impor. Sama dengan proses yang tadi adalah kita menginput, masukin CAPTCHA, dan akan ditampilkan pajak masukan yang berasal dari impor berupa nomor-nomor PIB, seperti di contoh di layar Bapak Ibu yang bisa lihat. Nah, di contoh ada terdapat 67 PIB yang ditampilkan. Selanjutnya adalah kita bisa pilih upload kalau itu memang mau diupload semua untuk masa pajak yang kita pilih. Selanjutnya untuk menampilkan dokumen lain tadi yang berasal dari impor adalah kita masuk ke dokumen lain dan tampilkan PIB yang telah diupload. Menu baru yang ada di pre-populated pajak masukan ini adalah sinkronisasi kode CAP. Sama untuk menampilkan adalah selalu ada CAPTCHA. Nah, ini adalah tampilan kode CAP yang baru, yaitu untuk kode faktur 07 dan 08. 07 adalah untuk faktur yang tidak dipungut, PPN tidak dipungut, sedangkan 08 adalah PPN dibebaskan. Kontrol. Selanjutnya adalah pre-populated SPT pada aplikasi e-faktur. Untuk bisa masuk ke aplikasi web base, kita ketik alamatnya https://web-efaktur.pajak.go.id pada browser Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan daripada e-faktur web base. Jadi ada tampilan PWP dan nama PT, kemudian password. Passwordnya adalah password Innova. Kemudian klik login. Nah, ini adalah tampilan daripada web e-faktur untuk laporan SPT masa PPN. Yaitu ada profil PKP dan administrasi SPT. Ini adalah profil aplikasi berupa nama penandatangan faktur, nama penandatangan SPT, jabatan penandatangan. Nah, ini adalah profil pengguna. Ini adalah profil PKP Bapak Ibu sekalian. Di administrasi SPT ada submenu monitor T. Ini adalah daftar SPT yang bisa ditampilkan. Nah, untuk memposting daripada SPT masa yang telah diinput aplikasi e-faktur Bapak Ibu sekalian, yaitu pada aplikasi e-faktur klien desktop yang sudah diinput, untuk selanjutnya untuk laporan SPT masa kita klik posting dengan cara memasukkan angka tahun dan masa pajak yang dikehendaki untuk diposting. Selanjutnya adalah klik submit. Nah, proses posting sudah masuk ke dalam proses antrian. Adalah posting sukses. Selanjutnya bisa kita buka satu-satunya. Yang akan muncul adalah file-file yang ada di aplikasi
itu sendiri untuk pelaporan, yaitu dimulai dari A1 daftar ekspor, A2 PKP untuk penyerahan dalam negeri, B1, B2, dan B3 untuk pajak masukan. Bisa kita tampilkan tampilan A2 berupa pajak masukan yang berasal dari penyerahan negeri. Selanjutnya adalah tampilan B1, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor. Nah, ini B2, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri. Masih sama seperti pada aplikasi e-faktur yang lama, berupa nama penjual, nomor dokumen, tanggal, DPP, dan PPN. Nah, ini adalah tampilan B3, ya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, selanjutnya adalah lampiran AB. Di lampiran AB ini, pada kolom kotak dialog ini masih bisa diedit. Misalkan adanya penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang ditunggu, itu bisa kita isi sendiri. Nah, ini ada untuk perolehan tampilannya. Nah, ini selanjutnya adalah kolom kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya, itu bisa kita sendiri secara manual, masih sama dengan aplikasi yang lama. Nah, ini adalah lembaran dengan kita menconteng, kemudian kita submit. Nah, selanjutnya adalah pilih digital. Submit SPT lampiran belum berhasil, maaf, submit SPT lampiran AP berhasil. Ini adalah tampilan induk. Tampilannya masih sama dengan aplikasi yang lama. Nah, ini kolom NTPN yang harus diisi kalau status SPT kita kurang dengan mengisi kode NTPN 16 digit. Nah, ini kelengkapan SPT yang berupa formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, B3. Kemudian nama penanda tangan, nama jabatan, nama PKP yang melaporkan, kemudian tempat penanda tangan, dan tanggal. Nah, ini adalah tampilan penanda tangan. Nah, ini NTPN, PPN harus diisi kalau memang ada kurang bayar, berupa 16 digit NTPN. Nah, ini cara pengisian masih sama. Kita ketik 16 digit NTPN. Nah, ini cara ininya, kita klik gunakan kalau kita udah ketik NTPN yang 16 digit. Nah, berhasil submit SPT induk. Nah, selanjutnya adalah menu pelaporan. Tinggal kita klik lapor. Nah, setelah kita sukses, kata-kata proses lapor SPT berhasil. Nah, ini adalah tampilan lembar induk dan formulir AB. Ini adalah tampilan tanda terima elektronik. Demikian. Mas.
Ada slide-nya? Ada. Ada nggak Pak Lenis? Ya, saya baca. Selanjutnya adalah untuk kita bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 yang baru adalah dengan mendownload patch pada web Innova, yaitu kita download patch sesuai dengan operating system Bapak Ibu sekalian. Setelah kita download patch tersebut, kita ekstrak. Yang muncul adalah e-tag invoice main, dan e-tag invoice update. Yang selanjutnya hasil ekstrak tadi kita copy pastekan ke aplikasi e-faktur Bapak Ibu sekalian yang digunakan. Kemudian kita jalankan seperti biasa e-tag invoice. Maka dengan begitu aplikasi e-faktur 3.0 sudah berjalan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita jelaskan tadi, untuk input dokumen PIB adalah nomor pendaftaran, diikuti tanda tagar, dan nomor NTPN. Itu berlaku untuk sekarang, aplikasi sekarang yang masih berlaku. Yang nantinya setelah diberlakukannya pre-populatif pajak masukan dan SPT masa PBN, hal tersebut sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bapak dan Ibu nantinya tidak akan menginput nomor PIB lagi dan nomor NTPN, karena itu sudah disediakan secara sistem. Demikian Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pelaporan masa September masih menggunakan DJP online? Jadi aplikasi e-faktur yang baru 3.0 itu memang berlaku mulai 1 Oktober. Jadi untuk masa September masih pelaporan masih menggunakan aplikasi DJP online. Yang nantinya mungkin akan DJP online, tapi sementara memang pelaporan DJP online masih dibuka. Jadi bisa melaporkan dengan media seperti yang lama melalui DJP online untuk masa September. Gitu.
Terima kasih. Untuk dokumen lain, yang sekarang diperpopulatif adalah pajak masukan atas PIB, dan PIB itu sendiri adalah perolehan untuk impor dan pajak masukan untuk perolehan dalam negeri. Jadi atas dokumen impor itu nantinya akan disediakan oleh sistem. Jadi Bapak dan Ibu nantinya tinggal menarik data atau get data. Jadi akan disediakan oleh sistem. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah untuk PIB dan SPP BMCP apakah penginputannya sama? Jadi penginputan PIB itu adalah nomor pendaftaran diikuti dengan tanda tagar dan nomor NTPN. Jadi sama dengan atas SPP BMCP adalah sama dengan penginputan PIB itu sendiri. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kami dapat faktur pajak masukan dan sudah upload, lalu dibatalkan oleh penerbit faktur. Kalau kami pembeli belum klik setuju batal, apakah faktur pajak tersebut masih status kreditkan? Baik, untuk pertanyaannya, jadi kalau ada faktur pajak masukan yang sudah diupload dan dibatalkan oleh penerbit, itu memang harus ada persetujuan dari pembeli. Jadi pembeli harus mengklik batal. Jadi kalau belum mengklik batal, itu statusnya masih dikreditkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi begini, untuk prepopulatif pajak masukan ini kan mulai akan diberlakukan untuk mulai 1 Oktober 2020. Jadi sebelum data itu, sebelum tanggal itu datanya belum ada. Artinya setelah masa itu harusnya akan dimunculkan oleh sistem. Ini terkait dengan mulai masa berlakunya sebenarnya, Bapak. Jadi kalau NTPN itu gabungan, itu kan terdiri dari beberapa, mungkin ada beberapa pembayaran. Itu tetap bisa dipakai NTPN-nya, karena NTPN itu kan cuma satu. Jadi bisa dipakai NTPN yang bersangkutan. Itu jawaban.
Jadi untuk aplikasi 3.0 memang sudah akan berlaku mulai 1 Oktober. Jadi mulai 1 Oktober seluruh PKP sudah harus menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 yang baru. Begitu, Bapak. Untuk apakah penerbit faktur pajak menerbitkan faktur pajak tapi kami terima faktur pajak normal dan sudah upload, apakah bisa dideteksi di pre-kumulatif? Begini, data nantinya data pajak keluaran dari lawan transaksi itu semua akan masuk ke pre-populatif dari lawan transaksi. Jadi apabila di sana sudah upload sukses, itu datanya bisa ditampilkan di pajak masukan kita dengan cara get data tadi. Begitu, Bapak. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita sebagai penjual, kita terbitkan faktur pajak, masukkan ke customer, tapi kalau kita mau batalkan, kenapa tidak bisa langsung? Karena belum tentu customer mau batalkan faktur pajak. Nah, saat kita terbitkan faktur, tentunya nanti faktur itu kita upload. Demikian juga lawan transaksinya sudah menggunakan faktur tersebut sebagai faktur pajak masukan. Untuk membatalkan, tentunya si pembeli harus membatalkan juga atas faktur pajak tersebut. Baru kita bisa batalkan faktur. Begitu, Pak. Pertanyaan berikutnya adalah untuk sudah diposting, apakah masih bisa dihapus seperti SPT tersebut? Karena e-faktur versi old masih bisa dihapus. Untuk aplikasi yang baru, SPT yang setelah hasil posting itu ada menu, jadi masih sama dengan aplikasi yang lama. Kalau misalkan itu ada yang datanya, itu kita bisa hapus, masih sama dengan aplikasi yang lama, karena itu ada menu hapusnya. Pertanyaan berikutnya. Di bawah. Untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk e-faktur di versi sekarang kami input itu tidak masalah karena memang mungkin itu masih yang lama ya, aplikasi e-faktur yang versi 2.2. Aplikasi nanti yang baru itu penginputan nomor PIB itu diikuti dengan tanda tagar dan 16 digit NTPN.
Jadi kalau yang lama itu Salah tidak bisa diupload, masalah bisa diupload, itu tetap bisa itu dilanjut. tetap Tapi bisa nantinya dilanjut. Tapi nantinya data tersebut data akan tersebut disediakan oleh akan sistem. disediakan Jadi oleh sistem. Jadi nantinya Bapak dan Ibu tidak nantinya Bapak perlu dan Ibu tidak menginput perlu lagi menginput nomor lagi nomor PIB dan PIB dan RTPN itu RTPN sendiri. itu sendiri. Pertanyaan Pertanyaan berikutnya, berikutnya, untuk untuk pembetulan masa masa pajak pajak sebelum sebelum Oktober Oktober 2020, 2020, apakah apakah menggunakan menggunakan DJP DJP online online atau atau menggunakan menggunakan web web base? base? Untuk sanksi jika tidak menggunakan e-faktur 3.0 mulai Oktober 2020. Jadi begini, untuk pembetulan masa sebelum Oktober 2020, kalau kita sudah mengupdate aplikasi e-faktur 3.0, maka aplikasi kita sudah menggunakan aplikasi e-faktur yang baru 3.0. Maka untuk pembetulannya pun harus dari aplikasi 3.0. Aplikasi 3.0 gitu. Untuk mengenai sanksinya, apakah kalau kita tidak menggunakan aplikasi 3.0, sementara belum dijelaskan lebih lanjut, belum ada ketentuan lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah per Oktober untuk pembuatan faktur pajak keluaran sudah menggunakan e-faktur 3.0. Ya, untuk mulai 1 Oktober 2020 nanti pembuatan faktur pajak sudah harus dari aplikasi e-faktur yang baru, yaitu aplikasi 3.0. Jadi yang lama sudah tidak berlaku ya, kalau sudah masuk ke aplikasi yang baru. Berikutnya adalah untuk e-faktur versi 2.2 yang sekarang kami pakai, input nomor dokumen PIB dan SPP BMCP tanpa nomor NTPN. Nah, ini sama dengan pertanyaan tadi, kalau memang itu bisa terupload, nggak masalah. Dan tetap bisa dilaporkan. Ya, pertanyaan berikutnya. Aplikasi e-faktur 3.0 sudah bisa di-download di menu dengan kita masuk ke Innova, web Innova. Itu bisa kita download. Tapi berlakunya sendiri nanti mulai 1 Oktober. Tapi bisa kita download dari sekarang. Begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalkan kami lawan transaksi belum menggunakan 3.0 muncul di e-faktur. Jadi mulai 1 Oktober 2020 seluruh PKP di jadi tidak bisa menggunakan aplikasi versi yang lama 2.2. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah pada Oktober kita mau buka faktur pajak keluaran masa apa di e-faktur 3.0 atau versi 2.2. Sebenarnya kalau kita sudah masuk ke e-faktur versi 3.0, maka
ada lagi versi 2.2 karena itu sudah terupdate secara otomatis menjadi e-faktur 3.0. Itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Baik, penulisan PIB adalah nomor diikuti dengan NTPN yang 16 digit. Pertanyaan berikutnya, kami ada kesulitan saat proses menggunakan e-faktur 3.0. Apakah bisa dibantu? Pertanyaan ini, apakah proses, apakah jika ada kesulitan proses menggunakan e-faktur bisa dibantu? Kalau WA kita bisa masuk ke aplikasi Linktree untuk helpdesk seperti yang sudah kita ada sekarang ini. Jadi bisa masuk ke Linktree untuk pertanyaan ke helpdesk. Pertanyaan berikutnya adalah untuk upload faktur keluaran kita sesuai tanggal bayar. Jadi tidak sama dengan tanggal invoice, tidak masalah. Jadi begini, untuk upload pajak keluaran itu mana yang lebih dulu? Kalau ada tanggal bayar lebih dulu, berarti dipakai tanggal bayar. Itu jawabannya. Jadi dipakai mana tanggal yang lebih dulu, tanggal pembayaran atau tanggal invoice. Untuk PN bulan sebelum pertanyaan berikutnya adalah untuk pajak masukan bulan sebelum Oktober yang belum dikreditkan, misalnya bulan Juli 2020, apakah akan muncul di e-faktur versi 3.0? Jadi pengkreditan pajak masukan itu bisa jadi begini, pajak masukan itu bisa dikreditkan 3 bulan ke depan. Jadi untuk masa Juli bisa dikreditkan di Oktober. Begitu jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah jika pembayaran barang dilakukan 1 Oktober, lalu input di e-faktur 3.0 tanggal 3 Oktober, lalu upload 5 Oktober, tapi tanggal di e-faktur tetap tanggal 1 Oktober, apakah ini dianggap telat? Jadi begini, input untuk tanggal e-faktur itu mana yang lebih dulu. Jadi kalau pembayaran dilakukan tanggal 1 Oktober, itu kita input tanggal 1 Oktober. Begitu jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah karena tanggal input di e-faktur dan tanggal upload tidak sama dengan tanggal faktur pajak. Tanggal input di e-faktur. Oh, ini tadi ya. Oh, iya. Udah terjawab itu. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah pembetulan SPT pelaporan setelah bulan Oktober harus memakai versi 3.0. Tapi data semua ada ya. Jadi begini, dengan berlakunya aplikasi versi 3.0, itu data yang lama tetap ada di database Bapak Ibu sekalian.
Jadi tidak ada masalah. Berikutnya adalah kalau 1 Oktober hari Minggu gimana? Pertanyaan itu udah terus apa sih? Berikutnya untuk pajak masukan bulan sebelum Oktober. Kami keluarkan invoice untuk DP. Pertanyaan berikutnya adalah untuk pajak masukan sebelum Oktober yang belum dikreditkan, misalkan masa Juli 2020, apakah faktur tersebut akan muncul di faktur 3.0? Jadi data faktur pajak masukan yang ditampilkan di menu pre-populatif itu adalah 3 bulan ke belakang sebelum masa yang ditampilkan. Jadi itu datanya akan muncul di pre-populatif, menu pre-pop itu tadi. Jadi data itu akan ditampilkan di menu pre-pop. Berikutnya adalah jadi kami keluarkan invoice untuk DP, tetapi kami bisa upload faktur pajak karena dikhawatirkan customer tidak jadi atau dibatalkan untuk pembelian. Maka dari itu kami tunggu mereka bayar. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya kalau sudah ada invoice itu sudah harus menerbitkan faktur pajak. Tapi seandainya nanti batal, itu tentunya diterbitkan dengan pembatalan faktur. Itu memang masalah. Ya, mungkin satu pertanyaan yang belum dikreditkan, apakah akan Oktober? Sama saja, karena data yang disediakan di menu pre-pop tadi adalah 3 bulan sebelum masa yang kita tampilkan. Jadi datanya akan muncul di menu pre-populatif. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin saya jadi telat join meet. Kan tetap seperti biasa untuk menu pre-populatif. Pertanyaan berikutnya adalah untuk menu pre-populatif itu untuk menarik data pajak masukan yang kita bisa kreditkan. Jadi kita bisa tampilkan menu pajak masukan itu 3 bulan ke belakang atau yang belum dikreditkan. Itu datanya akan muncul di menu pre-populatif itu sendiri. Dan kita bisa pilih pengkreditan. Apakah mau dikreditkan di bulan itu, atau apabila masanya berbeda, cara lain adalah bisa juga pembetulan untuk masa yang udah terlewat. Tapi kalau masih dalam masa 3 bulan gitu untuk pembuatan SPT masanya. Ada lagi.
Iya Bapak Ibu, mohon izin ya. Jadi saya Tia, salah satu pegawai di KPP Jakarta Grup Petamburan. Saya minta waktunya 5 sampai 10 menit untuk melakukan FTM atau Facilitated Meeting atau evaluasi pelayanan guna mengevaluasi terkait pelayanan yang telah dilakukan oleh pegawai kami kepada wajib pajak. Nah, ini guna untuk perbaikan pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya ada 6 pertanyaan ya Bapak Ibu. Nanti bisa secara aktif Bapak Ibu menjawabnya, atau nanti saya pilih Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, saya memilih salah satu dari Bapak Ibu untuk di unmute ya. Salah satu di unmute. Ibu Alfa coba. Ibu Alfa Ibu Alfa 7 ya. Ibu Alfa 7 mohon di unmute Ibu. Ibu Alfa bisa mendengar suara saya? Ya. Ibu Alfa, Ibu Alfa, saya mau menanyakan ini, apakah pegawai kantor pajak kami telah menghormati agama, budaya, dan adat istiadat? Ya. Ibu Alfa? Suara WP-nya belum keluar. Apa lagi? Suara Ibu Jelas. Ya. kami telah menghormati. Sejauh ini untuk sama terhadap besok baik. Jelas Mbak. Saya ulang ya Bu, apakah pegawai kantor pajak kami telah menghormati agama, budaya, dan adat istiadat? Saya coba ke WP yang lain ya Bapak Ibu. Coba ke Ibu Dinda ya. Halo Ibu Dinda. Oh iya. Halo Ibu Dinda. Ibu Dinda bisa menjawab pertanyaan saya? Ya, Ibu Dinda, apakah pegawai kantor pajak kami telah menghormati agama, budaya, dan adat istiadat?
Atau Atau di-unmute semua. Ibu Dinda, suaranya suaranya nggak nggak keluar. Oh, gitu. Oh gitu. Bu Dinda bisa Bu Dinda jawabnya bisa lewat chat. jawabnya lewat chat aja ya Bu, soalnya di sini nggak ada suara. Ya. Ya. Apakah Apakah pegawai kantor pajak kami tadi agama, budaya, dan adat istiadat? Terus Terus lanjut lanjut pertanyaan berikutnya. apakah Apakah pegawai kantor pajak kami telah bekerja secara profesional dan transparan serta akuntabel? udah ya? Oke, Oke, kalau begitu coba saya saya ke Mbak Tia yang. terima Terima kasih kasih Mbak Dinda. Mbak Tia ya, Mbak Tia, coba saya mau bertanya ya. Mbak Tia, apakah pegawai kantor pajak kami telah bersikap, berpenampilan, bertutur kata sopan? Oh, sopan. Baik, Baik, satu lagi Bu. Apakah pegawai kantor kami tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung? Apakah pegawai kami tidak menyalahgunakan? Baik, satu lagi saya responden selanjutnya. Terima kasih Ibu Tia. Saya coba pilih responden yang lain. Kepada Mas Handika Kalifah. Iya, Mas Handika Kalifah bisa jawabnya lewat chat ya, soalnya enggak keluar di sini. Jadi saya mau bertanya, apakah pegawai kantor pajak kami tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun? Apakah kami sudah tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun? Iya, tidak menerima apapun. Coba di lewat chat ya Mas ya. Sorry, nggak kedengeran. Tidak menerima apa. Boleh dijawab lewat chat Mas, soalnya suaranya tidak sampai ke kami, mohon maaf. Dari Direktur Jenderal Pajak tidak menerima apapun. Jadi apakah pemberian pegawai dari kantor pajak kami tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak? Lalu, apakah pegawai kantor pajak kami tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan norma kesusilaan? Yang pertama, pegawai pajak tidak menerima apapun pemberian dari wajib pajak. Baik, dan yang kedua, ya itu saja Bapak ya, tidak Ibu, ada. hanya 6 pertanyaan. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Untuk menutup kelas pajak ini, boleh dinyalakan dulu videonya untuk kita dokumentasikan. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan videonya. Bapak Ibu yang belum menyalakan videonya, dimohon untuk menyalakan videonya untuk kita dokumentasikan. Baik, sekian kelas pajak online pagi ini. Maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi para peserta sekalian. Untuk update informasi terbaru, bisa mengunjungi media sosial kami, yaitu kalau di Instagram, di Pajak Grogol Petamburan. Kalau untuk pelayanan online, informasi bisa diakses di link ini, nanti akan ada layanan sesuai yang Bapak Ibu butuhkan. Baik, saya Ninda sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.